Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi di seluruh Nusantara. Welcome to Ekonomi Eka Podcast, where inspiration with conversation bersama Amelia Aura yang akan menemani harimu dengan senyum karamelku. Oke guys, kali ini aku bakal ngajakin kalian ya untuk bincang-bincang bersama narasumber. Ini merupakan narasumber dari alumni yang berhasil terbit di Sinta 3, dan ini dia Kak Sonya. Oke Kak, boleh perkenalan dulu, namanya Kak siapa dan bisa disebutkan lulusnya tahun berapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonya Ajeng Wainastiti, biasa dipanggil Sonya. Saya dulu jurusan akuntansi, angkatan 21. Oke, tahun 21 jurusan akuntansi. Ya. Berarti lulusnya tahun ini ya. Oh, tahun ini baru lulus berarti ya? Iya, wisuda bulan Mei kemarin. Luar biasa, masih fresh gitu ya alumni kita kali ini. Nah oke guys, kali ini alumni kita ini sangat fresh juga ya, baru lulus bulan kemarin atau tahun ini gitu. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, gimana sih awalnya kok bisa terbit Sinta 3 gitu? Bisa dijelasin teman-teman awal mulanya kok bisa terbit Sinta 3 itu bagaimana sih? Waktu itu kan pertama kali ada pengumuman untuk kita mengumpulkan judul, dan waktu itu juga disosialisasikan bahwasanya untuk tahunku itu bisa mengambil beberapa jalur untuk tugas akhir yang biasanya kan deskripsi reguler, atau enggak waktu itu ada summer school juga, sama publikasi ilmiah di jurnal Sinta 3, minimal Sinta 3 waktu itu. Nah, karena kepinginanku sendiri itu kan pengen lulus lebih cepat. Nah, akhirnya memilih di jurnal Sinta 3 itu. Oke, dari kakaknya ini berarti pengen lulus lebih cepat gitu ya, jalur fast track gitu lewat jurnal Sinta 3. Sinta 3. Nah, untuk perbedaannya ya, biasanya kalau mahasiswa biasa itu kan lulus lewat jalur skripsi gitu. Nah, ada perbedaan tersendiri nggak sih dari jalur skripsi biasa dengan Sinta 3 ini? Kalau dari skripsi itu kan biasanya ada dari perbedaan penulisan. Kalau skripsi biasa itu biasanya ada minimal halaman. Kalau jurnal itu paling banyak, setahu saya itu hanya sampai 20 halaman aja. 20 halaman? Ya. Untuk dari segi pengerjaan menurut saya juga lebih minim yang jurnal, karena untuk di landasan teorinya itu dia lebih pendek daripada yang deskripsi biasa. Oh gitu. Tapi kalau dibandingkan nih, pusingnya lebih pusing mana? Lebih pusing kira-kira lebih pusing skripsi atau di jurnal Sinta 3? Kalau pusingnya lebih di jurnal ya, soalnya kita tuh kayak cepet gitu loh. Kan juga mengejar deadline untuk publish jurnalnya kapan gitu. Jadi harus mempertimbangkannya banyak hal kalau yang publish jurnal. Untuk hal-hal yang dipertimbangkan itu apa aja kalau di jurnal? Kalau di jurnal itu kita mempertimbangkan yang pertama biaya. Biaya. Kalau yang kedua itu dari penulisan, karena kita bimbingan dan nulisnya itu biasanya sama dosennya itu kayak ayo segera bimbingan, segera dipublish, segera disubmit jurnalnya kayak gitu. Oke, berarti kalau di jurnal itu ada deadline-nya dan bisa dibilang lebih cepat-cepat gitu ya dibanding skripsi yang masih mungkin kalau mahasiswa lain itu masih ditunda-tunda gitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk isi dari jurnalnya Kak Sonya, itu isinya seperti apa? Kalau jurnalku sendiri itu judulnya Pengaruh Corporate Sustainability Performance terhadap nilai perusahaan dengan stakeholder pressure sebagai pemediasi. Jadi waktu itu sejarahnya mengambil judul itu karena waktu itu dari dosen pembimbing saya, Pak Mahendra, itu beliau bilang kalau cari topik penelitian yang menjadi minat. Kalau kita minat kan biasanya kayak semangat ngerjakan kayak gitu ya. Waktu itu saya minatnya di ESG, Environmental, Social, and Governance. Nah itu yang masuk di ESG itu judul saya yang Corporate Sustainability Performance itu sama tapi dari proxy penelitian pengukurannya yang berbeda aja kayak gitu. Oke, dan di jurnal itu
kakaknya menggunakan metode apa? Kalau saya kuanti. Oh, kuanti. Iya. Nah Kak, ini tadi kan kalau ngomongin soal proses pembuatannya itu kan lebih ke deadline-nya lebih cepet gitu ya kalau jurnal. Untuk prosesnya itu berapa lama? Kalau menurut kakak juga, contohnya aku masih semester awal nih ya, itu tuh udah minat gitu buat terbitin jurnal di Sinta 3 gitu. Apakah di semester 2 itu udah bisa memulai kayak mencicil, melihat-lihat jurnal, atau di semester tertentu juga baru bisa membuat atau menerbitkan jurnal Sinta 3? Kalau menurut aku sendiri lebih dini lebih baik ya untuk persiapannya, karena kita kalau sebelumnya kita tidak punya dasar untuk tahu menahu terkait jurnal, nanti kayak di waktu akhir, waktu penulisan yang kita buat untuk tugas akhir itu kita nanti kebingungan. Jadi mumpung dari sekarang masih di semester awal tuh lebih banyak pilih-pilih, lihat ya jurnal yang Sinta ataupun enggak itu nggak apa-apa. Terus mungkin dari sekarang kalau sudah ada minat untuk di jurnal, untuk mencicil-cicil dari judul itu nggak apa-apa sih. Oke. Kalau boleh tahu kakaknya dulu di Sinta 3 mengerjakannya itu berapa bulan? Kalau aku waktu itu dari mulai pengajuan judulnya itu aku di bulan November akhir. Nah itu setelah itu langsung jadi kayak nggak kayak skripsi yang nunggu dari bab 1 sampai bab 3 itu. Betul. Tapi tetap cuman kalau aku tuh kayak langsung bab 1 bab 3 langsung bab 4 sampai bab 5 gitu. Jadi nggak kayak berhenti di bab 1 sampai bab 3 aja dulu. Nah itu nggak, langsung kayak di latar belakang, langsung di landasan teori, langsung di metode. Setelah itu aku langsung olah data, langsung ke kesimpulannya kayak gitu. Wow. Nah itu aku submitnya di bulan Januari. Terus publish jurnalnya di bulan Maret. Oh, di bulan Maret. Ya. Januari ke Maret berarti 2 bulan. 2 bulan. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini selain dari minat dari diri sendiri, itu kan berarti mengerjakannya juga dari diri sendiri juga. Nah, untuk dari dosen sendiri, ini ada bantuankah dan siapa dosennya tadi? Kalau nggak salah tadi Pak Mahen gitu ya? Kalau dari saya itu dosen pembimbing pertamanya Pak Mahendra, dosen pembimbing duanya itu Bu Mila. Terus dari beliau berdua ini sangat welcome untuk bimbingan. Kalau saya bimbingan tuh beliau sangat, ya Mbak segera-segera. Nanti kalau sudah selesai segera disubmit kayak gitu. Untuk proses bimbingannya sendiri tuh tetap sama kayak skripsi kayak gitu. Ya, beliau sangat membimbing dan mengarahkan kayak sampai dari revisian juga aku tetap bimbingan sih sama beliau berdua. Oke, luar biasa ya, berarti dosen FE Uniska itu benar-benar sangat membantu mahasiswanya ini dalam mencapai keinginan-keinginan yang dilakukan selama kuliah gitu ya. Sekarang kita ngomongin soal biaya ya, tadi karena hal-hal yang harus dipertimbangkan itu termasuk kan biaya ya guys ya. Nah ini ada range harga nggak sih Kak kalau di publish di Sinta 3 gitu? Kalau sesuai pengalaman saya sendiri itu kan di ekonomi, fokusnya ekonomi akuntansi, itu saya pernah menemui yang biayanya range dari 450, 750, 1 juta, juga ada yang 1.500.000. Tapi untuk saya, jurnal saya itu yang 1 juta. Oke, berarti range harganya mulai dari 400 sampai 1.500.000 ya di Sinta 3. Itu ada perbedaan kah dari biaya-biaya tersebut gitu? Kalau dari prosesnya mungkin sama ya. Ya, cuman memang dari jurnalnya yang memberikan range harga sedemikian itu. Nah, aku mau nanya, kan di Uniska ini jalurnya ada lulus tanpa skripsi. Nah, itu setelah terbit jurnal, itu apakah ada sidang-sidang tertentu seperti skripsi apa tidak? Kalau saya sendiri itu, waktu itu saya juga tetap mengerjakan seperti skripsi, pembukuan tetap seperti skripsi, cuman untuk isinya itu lebih singkat, jadi kayak perpindahan dari jurnal dimasukkan ke skripsi saya kayak gitu. Jadi skripsi saya cuman
50 halaman. Nah, itu segitu. Kalau untuk ketentuan sidang atau enggaknya itu kalau dari Sempro itu kita enggak, yang dari publikasi jurnal. Untuk yang sidang saya iya, tapi tergantung juga dengan dosen pembimbingnya. Kalau waktu itu saya cuman di sidang dari dosen pembimbing 2 sama penguji aja. Untuk dosen pembimbing satunya enggak. Oke, gitu. Berarti kalau masalah sidang nih lebih sedikit gitu ya dibandingkan skripsi ya. Kita lanjut ke pertanyaan terkait tips nih. Ada tips sendiri nggak menurut Kak Sonya? Gimana sih mencari jurnal-jurnal yang cocok untuk kita jadikan referensi gitu di Sinta 3? Ya. Pertama kita lihatnya itu dari fokus and scope jurnalnya dulu. Karena kalau kita publikasinya itu submitnya bukan di ranah jurnal, mereka juga nggak mau kayak menerima jurnalnya. Jadi pertama kalau dari judul saya sendiri itu kan akuntansi keuangan. Nah, berarti saya nyarinya yang fokus and scope jurnalnya itu yang financial accounting kayak gitu. Terus yang kedua dari periode publishnya, waktu itu di jurnal saya publishnya bulan Maret. Bulan Maret. Iya, di bulan Maret. Terus sama yang dipertimbangkan lagi itu dari segi biayanya sih. Nah, oke. Kalau kita berbicara soal tentang ekonomi, Kak Sonya juga mahasiswa Fakultas Ekonomi juga. Nah, itu apakah ada topik ekonomi itu yang bisa dipublishkan di Sinta 3? Gitu. Kalau topik itu ekonomi, sepengalaman saya itu banyak ya, karena di ekonomi itu ada manajemen, ada akuntansi. Nah, waktu saya mencari jurnal itu juga banyak sekali sebenarnya jurnal-jurnal dari berbagai universitas, dan waktu itu saya milihnya di Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurnal Proaksi. Jurnal Proaksi di Universitasnya Muhammadiyah Cirebon. Muhammadiyah Cirebon. Oke, kalau kita ngomongin struktur penulisan ya Kak ya, ini seberapa besarkah perbedaan antara struktur skripsi biasa dengan jurnal artikel ilmiah gitu? Kalau dari skripsi mungkin yang perbedaannya yang paling signifikan tuh dari yang di bab 2 di tinjauan dan kajian pustaka itu. Kalau di skripsi kan kita lebih gamblang ya untuk penjelasannya, lebih lengkap dan kompleks kayak gitu. Tapi untuk di jurnal itu lebih singkat, dan kayak biasanya kalau di jurnal tuh cuman menjelaskan pengertian sama alat ukur kayak gitu aja sih, sama rumusnya apa yang dipakai kayak gitu. Oke, berarti kan kalau dari segi struktur aja udah beda. Berarti jurnal ini nggak setebal skripsi gitu ya? Enggak. Dulu berapa halaman Kak? Aku 20 halaman. 20 halaman guys, itu wah, itu kalau dibandingkan skripsi udah gini gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini terkait penulisan, adakah format baku atau template tersendiri dari Sinta 3? Kalau dari template jurnal sendiri itu untuk setiap universitas atau setiap jurnal itu pasti berbeda ya. Dan kita kalau memilih di jurnal umpama di jurnal 1 dan 2 itu belum tentu sama untuk penulisannya. Kadang ada yang ada hipotesisnya, kadang yang ada enggak kayak gitu. Kadang kita melampirkan kayak literaturnya, kadang langsung ke hipotesisnya kayak gitu sih. Penyesuaian aja. Penyesuaian aja. Nah, guys, setelah kita berbicara banyak ya, tadi kita bahas jurnal di Sinta 3 terkait penulisan, terkait judul, terkait juga motivasi dari Kak Sonya sendiri memilih jurnal Sinta 3. Ini ada harapan atau mungkin pesan-pesan kali ya untuk teman-teman di sana yang ingin terbit jurnal gitu dan bebas skripsi, apalagi mahasiswa semester berapa ya? Kalau udah semester jurnal, 6. Itu semester 6, ada kata-kata gitu nggak Kak buat teman-teman di sana? Kalau dari saya itu, kalau sudah di semester 6, kalau memang pengennya dipublish jurnal, mulai dari sekarang aja, kayak kita sudah mencari judul, nanti bisa dikonsultasikan ke koor prodi atau ke dekan. Nanti untuk dosen pembimbing jangan dibingungkan, nanti kita koordinasi aja sama koor prodinya kita, nanti sama beliau-beliau ini pasti bakal dibimbing ya. Benar. Sama kayak kita harus mempertimbangkan waktu sih kalau aku ya. Oke, waktu harus bisa memanajemen waktu juga benar, ya. Iya. Oke, kalau gitu ini ucapan terakhir dari Kak Sonya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya mau berterima kasih kepada Fakultas Ekonomi
Lalu saya berterima kasih kepada dosen-dosen, khususnya dosen pembimbing saya, Pak Mahendra dan Bu Mila, serta dosen penguji, Bu Putri Awalina, yang sudah menyertai langkah saya untuk bisa publish jurnal di Sinta 3. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus kepada Kak Sonya ya teman-teman semuanya. Jadi ini dia ya obrolan yang sangat menarik ya, apalagi bagi mahasiswa semester 6 terkait jurnal Sinta 3. Dan aku dan Kak Sonya di sini berharap buat teman-teman semuanya ini bisa membantu membuka pikiran teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti langkah Kak Sonya ini untuk menerbitkan jurnal di Sinta 3. Oke teman-teman semuanya, itu dia episode Eko Podcast kali ini. Saya Amelia Aura, terima kasih dan sampai jumpa.